kerinduan kita semua. Saatnya akan tiba bahwa kita akan berkumpul di dalam Samain bersama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Siapakah Tuhan yang seperti Dia? Dia yang mengampuni segala kesalahan. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama kembali berjumpa untuk kita memuji dan meninggikan Tuhan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas
pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah bunyinya. Dan setelah memasuki Yeriko, dia melewati kota itu. Dan tampaklah seorang pria yang namanya dipanggil Sakius, dan dia adalah kepala pemungut cukai. Dia juga seorang yang kaya, dan dia berusaha untuk melihat Yesua. Siapakah dia? Tetapi dia tidak dapat karena kerumunan orang itu, sebab tubuhnya pendek. Dan dengan berlari mendahului, dia naik ke atas pohon ara supaya dapat melihat dia, karena dia akan segera lewat melalui jalan itu. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, Sakius, dengan bergegas turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Dan dengan bergegas dia turun dan menyambut dia sambil bersukacita. Namun setelah melihat itu, mereka semua bersungut-sungut sambil berkata, dia telah datang untuk tinggal bersama seorang yang berdosa. Namun sambil berdiri, Sakius berkata kepada Tuhan, lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan, aku memberikannya kepada orang miskin, dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan Yesua berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena dia juga adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudaraku yang terkasih, apabila kita melihat dari kisah ini, saya yakin kita sudah tidak asing dengan cerita ini. Bahkan anak sekolah minggu pun pasti sudah hafal. Seorang tukang pajak yang ingin ketemu dengan Yesua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya akan mencoba untuk menyoroti kisah ini secara detail, dan di situ kita akan lihat sikap dari tokoh-tokoh ini. Ada 3 yang akan saya soroti. Pertama adalah Zakai terlebih dahulu, atau Saki, itu nama aslinya ya. Kemudian yang kedua adalah sikap dari orang banyak, termasuk murid Yesua. Kemudian yang ketiga adalah Yesua sendiri. Lalu sebagai konklusi kita akan bertanya pada diri kita, posisi saya itu ada di mana? Apakah posisi saya ada pada posisi Zaki atau Sakai, atau posisi saya sebagai orang-orang yang banyak termasuk murid Yesua, atau Yesua sendiri? Nah, sebelum kita mengkritisi semuanya, saudara-saudara, saya akan menceritakan terlebih dahulu siapakah Zaki ini sebetulnya. Kalau kita mempelajari lebih dalam, Zaki ini adalah orang Yahudi. Dia dari keturunan suku Lewi. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kedua, maka kita menemukan di sana bahwa posisi Zaki itu di sistem pemerintahan Romawi pada waktu itu
sangatlah tinggi. Karena dia dikatakan sebagai kepala pemungut cukai. Yang saya katakan dia ini adalah dirjen pajak. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bahwa Romawi itu menguasai Israel pada waktu itu. Yang sebelumnya itu adalah kerajaan Yunani yang menguasainya. Dan kerajaan Yunani ini, mereka membuat satu kebijakan yang dikenal dengan Helenisasi. Jadi apapun juga, mereka akan meyunanikan. Sampai-sampai kitab perjanjian baru juga mereka terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Walaupun sebagian besar orang mengatakan bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, saya menyangkalinya. Karena teks firman Tuhan atau teks dari kitab Brit Hadasa, perjanjian baru itu tetap ditulis dalam bahasa Ibrani. Ada sedikit campuran bahasa Aramaik. Tetapi ketika kerajaan Romawi itu menguasai Israel, kita tentu tahu bahwa pola Helenisasi itu masih sedemikian kuat. Kita juga melihat Torah saja diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi tetap Torah itu dipertahankan sampai hari ini. Tidak ada versi yang kedua. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada yang dikenal dengan Septuaginta. Itu adalah perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, jadi di sini saudara akan melihat bagaimana kekuatan kerajaan Yunani pada masa itu. Sekalipun saat di mana Yesua ada di dunia ini, posisinya itu dikuasai oleh Romawi. Jadi orang Israel itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Namun pola Helenisasi itu masih begitu kuat, masih melekat. Sehingga kita melihat di sana bahwa kebijakan pemerintah adalah warga negara Romawi itu bebas pajak. Sehingga pajak itu diambil dari siapa? Diambil dari bangsa-bangsa jajahan Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rupa-rupanya Zaki ini itu dipakai menjadi kepala tukang pajak. Jadi posisi Zaki ini sangat berbeda dengan Matai atau Matius. Matius itu juga tukang pajak, saudara, tadinya. Tetapi Zaki ini adalah pimpinan tertingginya. Saya akan memberikan sedikit pemahaman kepada saudara bahwa sistem pemerintahan untuk menarik pajak pada masa itu diserahkan kepada swasta. Saya ambil satu contoh misalnya. Saya akan magang menjadi penarik pajak. Kemudian ada lagi kelompok yang akan magang menjadi penarik pajak. Maka mereka harus saling unggul-unggulan. Saya ambil contoh misalnya. Pada waktu itu pemerintah mentargetkan 150 juta pajak dalam 1 bulan misalnya. Maka yang akan dilakukan oleh kelompok adalah mereka melakukan lelang. Ya, sistem pemerintahan itu membuat lelang. Kelompok situ dia bilang saya berani 80. Ya, 80, siapa yang bisa lebih tinggi lagi? Saya.
saya 90 juta. Oke, ada lagi yang lebih tinggi lagi? Ada, saya 100 juta. Siapa lagi yang lebih tinggi? Saya 125 juta. Oke, siapa yang lebih tinggi lagi? Nggak ada? Maka diketok. Tok, yang tendernya 125 juta, dialah yang menang, saudara. Jadi dengan demikian, 125 juta itu akan diserahkan kepada pemerintah. Tetapi saudara-saudara, setelah dia menang tender, maka kelompok itulah yang nantinya akan menarik pajak kepada semua rakyat yang ada. Targetnya 125, saya sudah serahkan terlebih dahulu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya akan mengumpulkan orang-orang yang tukang menarik pajak langsung masuk ke lapangan. Misalnya ada 5 orang, maka 5 orang itu saya target bahwa kamu sehari harus dapat sekian. Dia harus setor kepada saya sebagai kepala pemungut pajak. Nah, Zakai itu posisinya seperti itu, saudara. Jadi, untuk bisa meraih keuntungan besar, maka saya akan perintahkan anak buah saya untuk menarik pajak sebanyak-banyaknya. Nanti ada pajak kekayaan, nanti muncul lagi pajak penghasilan, nanti ada lagi pajak apa, begitu banyak pajak itu ditarik. Sehingga kalau nanti dari para kurir-kurir pajak ini bisa setor saya hingga 200 juta, maka saya punya keuntungan berapa? Saya setornya ke pemerintah kan 125, saya masuknya 200, berarti saya punya keuntungan berapa? 75. Seperti itu, saudara. Nah, inilah yang saya katakan, dari mana Zakai itu mendapatkan kekayaan. Karena disinilah Zakai akhirnya memberikan perintah kepada bawahannya untuk ngeret pajak sebesar-besarnya kepada penduduk. Nah, celakanya saudara, yang dieret ini justru bangsanya sendiri. Nanti kalau misalnya orang sampai dia tidak melakukan kewajiban, maka jalur hukum akan dipakai. Jadi orang-orang Yahudi itu semakin hari semakin jengkel dengan Zaki, saudara-saudara. Jadi yang ada di otak Zaki tiap-tiap hari itu adalah bagaimana mendapatkan uang dengan cara apapun, yang penting masuk duit itu. Jahat sekali ya saudara. Dia tidak peduli apakah itu bangsanya sendiri, dia tidak peduli apakah itu orang sudah sengsara atau tidak. I don't care, saya nggak urusan, aku nggak peduli, emang lu siapa? Yang penting dana masuk, saya setor ke pemerintah 125 juta, kalau saya dapat lebih, itulah keuntungan. Tetapi ternyata saudara, keserakahan Zaki ini sangat hebat. Kalau kita mempelajari dari pola hidup dan latar belakang Zaki ini, sangat mengerikan. Karena dia tidak segan-segan menjebloskan bangsanya sendiri masuk ke dalam penjara, kalau dia sampai tidak memberikan pajak. Jadi akhirnya orang-orang Yahudi sangat takut sekali dengan Zaki.
Apalagi kalau dia turun, baru tukang-tukang pajaknya saja. Kalau dia datang, orang sudah ketakutan. Aduh, ini saya mau didatangin tukang pajak lagi, mau diapain lagi ini. Apalagi kalau Zaki yang turun, saudara. Pas dia jalan gitu, wah orang sudah tunduk ketakutan. Tapi begitu Zaki itu lewat, mereka akan meludah. Jijik aku melihat orang ini. Muak, tingkah lakunya kayak preman. Muak aku melihat orang kayak begini. Tiap hari yang diperas keluargaku. Kalau tidak, mereka menggunakan jalur hukum. Jadi akhirnya semua orang itu tunduk kepada Zaki, bukan karena dia menaruh hormat, tetapi dia begitu benci. Dia takut karena takut dibawa ke jalur hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini poin ini saya berhenti sejenak. Saya perlu mempertanyakan hal ini di dalam kehidupan kita saat kita mencari nafkah. Apakah kita mencari nafkah itu model seperti Zaki? Melegalkan segala cara, yang penting duit itu masuk. Ini pola yang jahatnya luar biasa, saudara. Padahal kalau kita melihat dunia ini, sudah banyak orang yang bisnisnya itu tidak bersih. Kita sering melihat ada banyak sekali hal-hal yang dipalsukan. Saya ambil contoh misalnya di sini, saudara. Ini gambar transistor palsu yang beredar di pasaran. Saya seorang teknisi. Salah satu yang membuat saya tidak lagi tertarik untuk berkecimpung dalam dunia elektro karena banyak beredar transistor palsu. Saudara yang terkasih, mungkin saudara berpikir, kan kita bisa tahu yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Oh iya, saya ngerti. Saat saya buka servis, saya tahu ada transistor RCA tipenya, ada yang tipenya Motorola. Saya ambil contoh misalnya transistor 2N3055 sebagai transistor bagian belakang power. Ternyata itu pun dipalsu, saudara. Sehingga saya berpikir kalau saya beli di pasaran ternyata palsu, itu karakteristiknya itu turunnya itu luar biasa. Kalau misalnya turun 20% mungkin masih masuk akal. Tapi sekarang turunnya di bawah separuh. Sehingga kalau saya membetulkan alat elektronik, saya pakai transistor itu, jalan sih jalan, tetapi umurnya tidak lama. Orang akan datang lagi dan berkata, kok ini rusak lagi? Saya pusing, saudara. Bagaimana saya harus ganti terus? Karena yang ada di peredaran itu transistor palsu. Saya ingat pada waktu tahun 79, saya menemukan begitu banyak transistor palsu. Bentuknya sama persis, tapi ketika dia diukur, ada sangat perbedaannya menyolok sekali. Orang, saya berpikir kenapa orang jualan modelnya begini? Ya. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang jujur? Nggak tahu kalau sekarang, saudara. Sekarang mungkin orang sudah mulai ngerti. Ya. Kemudian kita lihat minyak saja, minyak wangi. Itu ada yang palsu, ada yang asli. Handphone juga ada yang palsu, ada yang asli. Lalu pertanyaannya, apa yang saudara cari di dunia ini? Ada orang yang jual barang palsu, tapi ngomongnya
ini barang orisinil. Kan jahat sekali orang yang seperti itu, saudara. Lalu apa bedanya orang ini dengan Zaki? Tidak ada perbedaan sama sekali. Saya ambil contoh saja, coba saudara beli beras di pasar, 1 kilo sampai rumah ditimbang, adakah 1 kilo? Ada 1 kilo tidak? Tidak, tapi saudara juga menganggap itu wajar. Padahal itu curang, saudara. Nah, inilah kejahatan manusia. Banyak sekali orang-orang yang membeli barang ternyata palsu. Saya masih ingat dulu ketika kita masih ada di tempat yang lama. Saya beli drum. Waktu itu saya beli mereknya Pearl. Dan ketika saya pakai, saya curiga kok ini seperti ada besutan. Ya, bukan merek Pearl, tetapi merek yang ada di bawahnya. Maaf saya tidak sebut mereknya, saudara ya. Tapi yang jelas berada di bawahnya. Saya bilang, loh, kok mereknya ini? Ternyata yang merek itu dihapus, ditempelin yang merek Pearl. Kan jahat sekali. Padahal orang ini katanya orang Kristen. Katanya orang ini majelis gereja. Biasanya kan begitu, kalau majelis, kalau kaya jadi majelis gitu ya. Nah, saya bilang ini jahat sekali seperti ini, saudara. Sehingga waktu itu saya sudah ambil ketetapan untuk next time kalau saya beli barang, saya tidak mungkin beli barang dengan orang ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada sangat banyak sekali orang-orang yang menjual barang palsu. Barang jelek dibilang bagus, kemudian juga berani bikin nota kosong, berani menghentikan meteran listrik. Saudara pikir saya tidak bisa menghentikan meteran listrik? Bisa. Tapi saya tidak mungkin ajarkan itu kepada siapapun, cukup ilmu untuk saya saja. Saya bisa menghentikan meteran listrik itu berhenti total. Nanti begitu sudah waktunya ada orang yang periksa, jalanin lagi. Mereka kan itu kan menggunakan sistem elektromagnetik. Ya. Tetapi itu jahat di mata Tuhan. Saya ngerti cara, teorinya menghentikan itu saya tahu. Tapi saya tidak akan pernah turunkan ilmu ini kepada siapapun, saudara. Kemudian jual makanan, diganjel pakai karton. Ya. Kemarin hari Kamis ya, saya ajak jalan-jalan keluarga saya. Kebetulan waktu itu lewat di tempat dulu Michael KKN, kuliah kerja nyata. Kami mampir ke sana. Sambil rekreasi ke pantai, pulangnya kami lewat daerah Gunung Kidul. Wah, di Gunung Kidul itu ternyata ada makanan khas Gunung Kidul. Saudara tahu apa makanan khasnya? Tewol? Bukan. Makanan khas Gunung Kidul itu belalang goreng, saudara. Sambil saya lewat, saya lihat begitu banyak orang jualan belalang goreng. Saya sempat bergurau dengan Jim Johnson, berani nggak kamu makan belalang? Ya. Waduh, kita akhirnya saling tawar-menawar, singkat cerita kami beli, saudara. Ayo sekarang berlomba makan belalang. Saya bilang Jameson tak jadikan sebagai eksperimen, tak suruh makan duluan.
Lah dia sodorkan saya lihat gini tuh, belalangnya itu melototin saya, saudara. Saya berpikir, waduh gila juga ya, kakinya ada tajam-tajamnya kayak coro gitu. Tapi saya coba lihat di Torah, ternyata belalang itu kosher, saudara. Ya, belalang itu kosher. Jadi waktu itu wokol-wokolan saya dengan Jimson, ayo kamu harus berani dulu sebagai tantangan. Walaupun waktu itu saya mau makan gini kok melototin saya ya, mau tak keletak kok nanti gimana, katanya enak seperti udang, katanya saudara ya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus belajar konsentrasi penuh dalam waktu yang sangat mendesak. Pokoknya saya harus makan ini binatang, saudara. Saya makan, ternyata wah enak juga ya. Masih ada sisa loh di pastori, saudara, kalau ada yang mau ya. Bener enak loh, saudara ya. Itu dijual, itu saya pikir satu pabrik ya. Itu ada yang rasa gurih, ada yang rasanya pedas manis. Nah, yang pedas manis kalau tidak salah ambil Michael ya. Saya bilang kamu ambil satu. Ya, nanti papi yang ini, atau yang ini yang gurih, saudara. Kalau mau coba silahkan di pastori, masih ada tinggal sedikit, saudara. Ya. Kali-kali aja kita coba untuk makan yang tidak lazim, tapi di kitab suci tertulis kosher ternyata. Ya. Nah, yang menjadi hal buat saya adalah memang ini enak, tetapi waktu saya buka tutupnya, saudara, begitu sudah hampir habis, ternyata saya baru tahu bahwa di dalamnya itu ada karton yang diumbul kayak gini, saudara. Jadi kelihatannya itu penuh, padahal sedikit, karena ada karton yang diganjel di situ. Ya, saya bilang, waduh ini orang jualan kok kayak gini ya. Kenapa tidak ditutupin semua saja, kenapa harus ditutup ganjel pakai karton? Nah itu yang tidak boleh, saudara. Apa bedanya dengan zaki? Hanya akan memperoleh keuntungan yang besar, dia melakukan kecurangan. Ini sedikit saya bercerita kepada saudara. Ya, tapi saya memberi penawaran, saudara pengen coba silahkan ke pastori. Masih ada sedikit, saudara, tapi bukan sisa dimakan, tapi masih ada, cuman ya tinggal ambil saja. Nah, ini cara orang yang kerja tidak baik, saudara. Dan saya ingin saudara tidak boleh berbuat seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada di antara saudara yang bekerja di pemerintahan? Sekarang marak di mana-mana kasus suap, saudara. Kalau kita berbicara suap, saya sempat merenung dalam-dalam, saudara. Orang yang menyuap itu belum tentu salah. Dan saya tidak bisa menyebut sebagai uang suap. Saya ambil contoh ya, maka saya tulis gini. Suap itu belum tentu dosa. Mungkin saudara bingung, loh kok bisa? Bisa. Saya ambil contoh yang pertama ini. Saudara terpaksa memberi uang karena seharusnya dia melakukan, tetapi dia tidak melakukan sebelum diberi uang. Nah yang berdosa adalah orangnya itu. Contoh nih ya, saudara bikin SIM. Ini contoh saja. Dan ternyata SIM itu sudah jadi, tapi ditahan oleh mereka. Karena apa? Saudara belum kasih uang tambahan untuk mereka. Jadi hak saudara itu ditindas sama mereka. Nah, kalau saudara mau ngasih uang kepada orang itu supaya cepat-cepat SIM-nya keluar karena kita buru waktu,
Saya rasa itu bukan kita yang salah, saudara. Tetapi kitanya yang sedang diperas oleh oknum itu. Paham tidak, saudara? Tetapi kalau kita misalnya umurnya 15 tahun, bikin SIM, kemudian menurut peraturan itu tidak boleh, lalu kita ambil amplop dan berkata, sudahlah Pak, TST lah ya, kita tahu sama tahu lah. Ini yang dikategorikan suap yang berdosa. Orangnya yang disuap salah, kita yang menyuap juga salah. Bisa nggak membedakan di sini, saudara? Ya. Kadangkala kita diperhadapkan dengan pola yang pertama ini. Kita sudah punya hak nih, kita semua benar, tapi ditindes. Ya model kayak si Zakai tadi, Zaki tadi kan jahatnya begitu, saudara. Kita sudah bayar pajak, dicari-cari untuk supaya kita terus keluar uang, diperes. Nanti kalau kita sudah kasih duit, nah baru orang itu melakukan sesuatu. Nah ini yang jahat itu orang yang kerja. Maka saya katakan Zaki ini jahatnya luar biasa. Padahal kalau bicara suap ini kan harusnya begini. Betul enggak, saudara? Ini kan suap ini. Bayi yang sedang disuapin. Nah kalau yang seperti ini bayinya yang mana? Bayi tuwek, ya, bayi gede minta disuapin terus. Dan ini jahat sekali di mata Tuhan, saudara. Nah oleh karena itu saya ingin Bapak Ibu Saudara bekerja dengan pola Torah. Saya sudah ajarkan beberapa waktu yang lalu, ya. Saya tidak akan ulang kembali, saudara bisa mengulang untuk lihat di YouTube. Kita bekerja harus menggunakan pola Torah, jangan bekerja curang. Engkau melayani, layani dengan baik. Engkau bekerja di masyarakat, bekerja dengan baik. Toh mujizat dan berkat itu datangnya dari Bapa Yahweh. Justru ketika lingkunganmu adalah para koruptor, tunjukkanlah bahwa engkau adalah orang yang bersih. Tetapi kalau kita juga jadi koruptor, maka saya katakan engkau harus bertobat sekarang. Atau engkau akan makan batu, saudara. Itu kan sama saja makan batu, bukan makan roti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu adalah kehidupan Zaki, kehidupan yang jahat, kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang memanipulasi apapun, yang penting duit masuk. Sekarang kalau saya katakan bahwa ada nggak pendeta yang model begini menurut saudara? Banyak, ya, sangat banyak. Ngerti kebenaran, tapi karena duit tidak berani menyampaikan kepada jemaat. Saya sering bertanya kepada teman-teman saya yang masih memanggil nama berhala. Saya tanya, kamu tahu nggak nama bapak kita itu siapa? Dia sebut tepat, ngerti. Tapi kenapa kamu tidak panggil namanya yang kudus itu? Dia bilang, yang penting kan saya ngerti. Saya juga berdoa pakai nama itu kok. Tapi kamu jahat di mata Tuhan. Engkau secara hukum fisik, kamu diberi makan oleh jemaat. Tapi kamu biarkan orang yang kasih makan itu binasa oleh sikapmu yang hanya mementingkan duit. Yang penting jemaat tidak lari. Ini kan jahat sekali, saudara. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah Zaki itu ingin berjumpa dengan Yesua. Saudara pikir waktu Zaki ingin ketemu Yesua, apakah dia tidak ada pergumulan batin?
Ada. Zaki punya pergumulan batin. Suara hati tentu berkata, ya kalau kamu nanti diterima oleh guru atau Rabi Yesua. Lah kalau ditolak, malu kamu. Ingat loh, dia orang Yahudi yang keluarganya juga pasti kamu peras. Suara hati itu pasti akan berkata seperti itu, saudara. Nah, saudara perhatikan, saya ambil kata kunci suara hati dan jika. Suara hati itu perlu kita uji. Suara hati ini adalah suara yang memuliakan Tuhan, yang mengarah kepada kebenaran, atau hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dan kata jika, kalau saja Zaki pada waktu itu menerima suara hati, ya kalau diterimalah, kalau tidak, wah gawat nih. Bagaimana jika nanti saya ditolak? Jika itu kan berarti peristiwanya belum terjadi. Betul ya saudara? Belum terjadi. Tapi kalau peristiwa yang belum terjadi itu kita terima, itu bahaya saudara. Berapa banyak kita menemukan gereja-gereja di zaman akhir ini mengalami perpecahan. Kita juga melihat bagaimana struktur kelompok atau grup-grup yang mengalami perpecahan karena mendengar kata jika. Misalnya saya bisa mengatakan jika itu adalah gosip. Saya menemukan ada kata yang cukup menarik di internet, dikatakan begini, gosip itu dibuat oleh orang yang iri, disebarkan oleh orang yang bodoh, dan diterima dengan baik oleh orang idiot. Nah, ini bicara tentang pencemaran. Ya, gosip itu pencemaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menguji setiap apapun. Sehingga kita tidak kesalahan di hadapan Tuhan. Sekarang yang kedua, saudara, Zaki itu melawan gengsinya sendiri. Coba saudara renungkan, ini dirjen pajak loh saudara, kepala pemungut cukai, jadi bukan kurirnya cukai, tapi kepalanya. Dan saudara tahu Zaki itu tinggalnya di kota Yeriko. Dan kota Yeriko adalah kota besar, kota industri, kota perdagangan. Dan dia kepala pajaknya saudara. Walaupun di atas Zaki itu masih ada lagi kepala yang lebih tinggi lagi. Tapi saya bisa menyebut dengan istilah dirjen pajaknya untuk wilayah Yeriko. Nah, sekarang orang yang dihina oleh masyarakat karena pekerjaannya kok pingin menemui Yesua. Apalagi kalau dilihat pekerjaan Zaki ini sangat bertentangan dengan kerohanian. Pasti dia akan melawan gengsinya. Masa pejabat kok mendatangi kerohanian? Pejabat pajak yang tukang memeras. Orang-orang juga tahu bahwa pekerjaan ini sangat jahat. Itu yang pertama. Belum lagi yang kedua, bagaimana menghadapi ejekan. Mungkin orang bisa bilang, wah sok rohani.
nemui Yesua, apaan kamu tukang pajak? Tetapi saudara, orang yang bisa melawan dan menang terhadap gengsi selalu ada mujizat. Perhatikan kata-kata saya. Setiap orang yang bisa menang melawan gengsinya untuk berjumpa dengan Tuhan, pasti ada mujizat. Kok tidak ada amin? Saudara masih bisa ikutin saya? Contoh Naaman, saudara. Naaman ini gengsinya tinggi. Mosok jenderal besar kok disuruh nyemplung di Sungai Yordan. Makanya waktu itu kan Naaman berkata, loh, bukankah di sini begitu banyak sungai? Ada sungai Abana, ada Parpar, itu sungai yang bersih. Kenapa saya harus jebur di Sungai Yordan? Yang benar saja. Tahu nggak sih kalau saya ini jenderal besar? Enak aja kamu main perintah. Itu gengsi, saudara. Tetapi siapapun orangnya yang berani meletakkan gengsinya, dia pasti akan meraih mujizat. Pasti. Tetapi kalau orang tidak mau meletakkan gengsinya, kalau Naaman pada waktu itu marah dan tidak mau mendengar suara pegawainya, karena pegawainya waktu itu berkata, kalau saya terjemahkan dengan bahasa umum mungkin berkata begini, Tuan, apa susahnya sih jebur di Sungai Yordan? Kalau itu Nabi Elisa suruh Tuhan melakukan sesuatu yang sulit juga Tuhan mau melakukan kok. Tapi sekarang cuma disuruh jebur saja, kenapa sih susahnya? Saudara tahu, untuk bisa jebur ke sana, dia harus tanggalkan jubah kebesarannya. Itulah yang membuat Naaman ngegerundel, saudara. Kalau dia buka jubah kebesarannya, orang yang tadinya tidak tahu pasti akan berkata, wow, ternyata penyakit kusta. Padahal penyakit kusta itu harus disingkirkan di lembah kusta. Tetapi Naaman memimpin pasukan perang. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang pasti akan tahu. Akan melihat keburukan diri orang itu. Mau tidak kamu menanggalkan gengsinya. Tapi ternyata Naaman mau menanggalkan gengsinya, dia menjebur di Sungai Yordan sampai 7 kali, ya, tenggelam muncul sampai 7 kali, akhirnya mujizat pun terjadi. Sama seperti Zaki. Ayo sekarang Zaki mau ketemu Yesua. Dan pada waktu itu, begitu Zaki mendekati Yesua tidak bisa, karena dia badannya pendek, saudara. Dan bukan cuma badannya pendek, tetapi ada penghalang. Justru yang menjadi penghalang adalah pengikutnya Yesua. Yang menjadi penghalang adalah muridnya Yesua. Bagaimana? Tapi orang ini tidak kehilangan akal. Ya. Oleh sebab itu, kalau saudara melihat di gambar ini, saudara, ini sebuah ilustrasi yang menarik. Orang ini sudah jatuh. Dari atas ada tangan yang akan memberi pertolongan. Satu-satunya yang bisa menolong, dia letakkan kebanggaan diri. Ini kebanggaan, ya, pride, ini kebanggaan. Ya. Kalau dia mau melepaskan kebanggaan diri, meraih tangan, maka dia selamat. Tetapi kalau dia tetap pegangi kesombongan dan kebanggaan dirinya, maka tangan satunya ini tidak akan kuat, dia akan lepas dan mati jatuh ke jurang. Di sini ada kata-kata, sometimes it's hard to open your hand, but you need to. Kadang-kadang
begitu sulit orang membuka tangan, tetapi kamu tetap membutuhkan sekali waktu untuk melepaskan kebanggaanmu sendiri. Serahkan itu kepada Tuhan. Raih pertolongan yang datang dari atas. Siapa sih kita ini, saudara? Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, Zakai atau Zakius punya usaha. Sekalipun ada hambatan atas dirinya, hambatan datang dari luar dan datang dari dalam. Untuk menjumpai Tuhan harus ada usaha, harus ada perjuangan. Itu sebabnya saya sebut hidup adalah perjuangan. Engkau ingin meraih sukses, berjuanglah untuk meraih kesuksesan itu. Karena Bapa Yahweh yang akan pegang tangan kita. Jangan pernah kita takut, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dunia ini semakin jahat, tapi bersama dengan tangan Bapa Yahweh, kita akan selalu tampil sebagai pemenang. Yakin saja, tidak usah ragu. Apapun usahamu, tiap-tiap hari saya selalu berdoa, Bapa berkati jemaatmu di sini. Buat mereka menjadi jemaat yang hidupnya mapan semuanya. Jadi tidak usah takut. Berjuanglah dan engkau akan tampil sebagai pemenang. Yang berikutnya, saudara-saudara. Kekurangan Zaki ternyata tidak menjadi penghambat dalam hidupnya. Apalagi mencari Tuhan. Dia mencegat Yesua dan dia lari mendahului orang banyak. Saudara, waktu itu Zaki terhambat. Yesua berjalan ke sana. Oh, kalau begitu berarti saya dihambat di sini. Saya akan lari. Saya perkirakan Yesua nanti akan lewat di jalan sebelah sana. Dia lari mendahului orang banyak, lalu dia naik pohon, saudara. Bayangkan dirjen pajak naik pohon, saudara. Ini bukan sesuatu yang biasa. Dan dia melari mendahului. Maka saya ambil kata kunci, mendahului orang banyak. Nah, kata mendahului orang banyak itu berarti kita berani tampil beda. Tapi dari sisi yang positif. Berani tampil beda. Kalau kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa aku memiliki integritas di dunia ini. Memiliki sesuatu yang bisa dipercaya oleh orang lain. Engkau bisa tampil beda. Sekalipun engkau berada di lingkungan yang buruk, tapi engkau tidak ikut keburukan mereka. Ketika engkau berada di satu tempat di mana engkau harus dan terpaksa untuk melakukan kecurangan, kita pun harus berani tampil beda dengan berkata tidak. Karena bagaimanapun juga kita harus memiliki satu prinsip, aku harus menjadi seorang history maker atau pencetak sejarah. Apakah ketika saya memanggil nama Bapa tidak ada hambatan? Sangat banyak hambatan. Tetapi saya mau tampil beda. Hanya waktu yang akan menentukan bahwa nama Bapa itu benar. Dan sekarang sudah terbukti. Sudah banyak orang-orang yang memanggil nama Bapa. Jadi segala sesuatu, kalau saya katakan mendahului orang banyak, itu berarti segala sesuatu jangan berlambat-lambat. Saya selalu punya satu moto yang saya pegang, yaitu kata-kata atau pepatah yang berkata, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu besok
apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Kalau hari ini kita bisa lakukan, ngapain harus ditunda besok? Karena besok itu ada urusannya sendiri. Tapi kalau kita menunda, pekerjaan kita menjadi menumpuk, kita menjadi capek, saudara. Jadi jangan berlambat-lambat. Ibadah pun juga harus bisa mendahului orang banyak. Jangan sampai kita ibadah itu apa orang Jawa bilang itu monggo kerso. Nek aku seneng yo ibadah, aku ora seneng yo ora ibadah. Ingat saudara, kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, andai kata saya harus ibadah tiap hari sekalipun, belum seberapa dibanding perjuanganmu menyelamatkan aku keluar dari api neraka. Saudara, benar gak omongan saya ini? Ya. Kalau saja ibadah tiap hari belum seberapa dibanding perjuanganmu menyelamatkan aku keluar dari api neraka. Ingat baik-baik itu saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari, karena banyak orang kadangkala disuruh ibadah itu banyak alasannya. Ada yang berkata, aduh aku nggak punya sepatu. Saya bilang kalau kamu tidak punya sepatu, ngodok. Nggak usah pakai sepatu. Ini mental saya memang begitu saudara. Kalau nggak punya sepatu, ngapain harus mengada-adakan sepatu? Apa adanya, ngodok. Saya yakin kalau saya ngodok karena Tuhan, Tuhan pasti akan memberi saya sepatu. Kalau dia kasih saya kaki, dia pasti akan kasih saya sepatu. Dia kasih tangan, dia pasti akan kasih saya jam tangan. Tapi jangan juga kita yang sudah memiliki lalu kita datang asal-asalan pakai kaos misalnya, kaosnya juga lekton, nah itu juga tidak masuk akal seperti itu saudara. Ya. Jadi kita jangan beralasan, belikan saya baju dulu, ya nanti saya mau kebaktian. Ada lagi yang bilang saya dijemput ya kebaktian. Masa kita kalah sama Jai Langkung, saudara? Ya. Jai Langkung itu ada pepatah berkata, dia datang tidak dijemput dan pulang tidak diantar. Siapa yang pernah main Jai Langkung di sini? Angkat tangan. Nah, benar kan kata-kata saya? Jai Langkung itu setannya itu datang tidak dijemput, pulang nggak diantar. Setan saja bisa, masa kita tidak bisa, saudara? Nah, kemudian coba kita lihat, ya, bandingkan dengan kitab Tehillim pasal 63 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk saudara. Ya. Ketika dia berada di padang belantara Yehuda, ya Elohim, engkaulah Elohimku, dengan sungguh-sungguh aku mencari engkau. Perhatikan kata mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu akan engkau bagaikan tanah kering dan tandus tanpa air. Demikianlah aku memandang engkau di tempat yang kudus, menyaksikan kekuasaanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku memegahkan engkau. Demikianlah aku memujimu selama aku hidup. Aku mengangkat tanganku dalam namamu. Jiwaku dipuaskan seperti dengan sungsum dan lemak, dan dengan bibir penuh sorak-sorai mulutku memuji. Artinya di sini adalah, kalau kita perhatikan, Daud ini memiliki kehausan yang luar biasa untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Kita kembali ke Zaki. Zaki ini tidak membuang-buang waktu. Saat kesempatan itu datang, dia berlari mendahului. Sebetulnya kalau kita mau ngerti, saudara, kesempatan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Cuman sayangnya kita nggak ngerti bahwa ada begitu banyak kesempatan yang bisa kita ambil. Itu adalah penilaian saya terhadap Zaki. Sekarang penilaian saya terhadap orang banyak, baik pengikut maupun murid Yesua. Pengikut atau murid Yesua ini, mereka menganggap bahwa Zaki itu tidak layak untuk bergabung dengan komunitas mereka karena sudah terlalu benci dengan kelakuan Zaki, ya, dengan kelakuannya. Sehingga ketika Zaki itu mau menemui Yesua, justru Zaki itu dihambat. Bapak Ibu Saudara, bukankah seharusnya mereka bersyukur? Ini ada orang yang begitu jahat hidupnya, seorang dirjen pajak mau ketemu dengan Yesua. Harusnya dibukakan jalan, ayo silahkan masuk. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa pengikut Yesua termasuk murid juga menjadi penghambat. Dan ternyata kasus ini tidak cuma terjadi pada Zaki. Kalau saudara membaca kasusnya orang buta, ya, ketika Yesua masuk ke Yeriko, ada di sana ada orang buta yang berseru-seru, Yesua kasihanilah aku. Justru murid-murid berkata, hus, diam, jangan banyak mulut, ini guru sedang lewat. Loh, kok seperti itu? Bukankah seharusnya orang buta itu didatangi dan, oh kamu butuh kesembuhan ya, ayo. Harusnya begitu. Bukan malah dihambat, saudara. Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Yesua datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemarin saya mengatakan bahwa gereja itu gagal jika tidak mampu menyelamatkan yang hilang. Saya ambil satu contoh saja. Sinode itu akan mengirimkan surat menyebarluaskan ke semua anggota sinodenya ketika ada gembala atau pendeta yang berbuat curang, atau ada gembala yang berbuat salah. Tetapi sangat jarang ketika ada gembala yang berprestasi mengirimkan surat seluruh anggota. Nah, saya katakan inilah kegagalan gereja. Yesus selalu berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali waktu bisa saja Tuhan izinkan seorang pelacur masuk di kehilat kita. Bagaimana kalau pelacur itu duduk di samping saudara? Apakah saudara risih atau justru saudara senang ada pelacur yang masuk ke kehilat kita? Ayo, saudara senang atau tidak? Bagaimana dengan orang mabok yang datang ke tempat kehilat kita misalnya? Saudara senang atau tidak? Kalau saudara berkata tidak, berarti kehilat kita gagal menyelamatkan orang. Karena yang menyelamatkan itu adalah Ruach HaKodes. Yakin saudara?
Ruach HaKodes itulah yang mengubah hati seseorang. Makanya saya pernah bercerita, bukan? Dulu saat pertama kali saya masuk di gereja di tahun 80. Begitu saya masuk tidak ada satu manusia di gereja yang ngajak ngomong saya, saudara. Sampai saya berpikir saya ini orang asing di sini. Tapi saya bersyukur justru papahnya Andre yang main keyboard, dia yang mendekati saya, ajak ngobrol. Sampai akhirnya saya menjadi sahabat baik dengan beliau. Sampai hari matinya. Sekarang saudara bayangkan apa jadinya kalau saat saya ke gereja pertama kali pada waktu itu dan total tidak ada orang yang menyapa saya. Saya punya image akan berbeda. Saya akan berkata orang gereja ini angkuh, sombong. Sama seperti cerita yang pernah saya dengar, Mahatma Gandhi masuk ke gereja untuk yang pertama dan yang terakhir. Kenapa? Karena pada waktu itu tim usher, penerima tamu berkata, maaf Bapak jangan duduk di sini, tapi duduknya di sebelah sana ya Pak, sudah tersedia. Kalau yang di sebelah sini nih ada orang-orang tertentu yang duduk, jadi mohon maaf ya Pak, jangan marah ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi disitulah Mahatma Gandhi berkata, oh ternyata Kristen juga ada kastanya. Lalu apa bedanya kalau begitu dengan kepercayaan saya? Jadi hari itu adalah hari pertama dan hari terakhir dia masuk gereja. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat yang berikutnya. Namun setelah melihat semua itu, ketika Yesua mendekat kepada Zaki, mereka semua bersungut-sungut sambil berkata, dia telah datang untuk tinggal bersama dengan orang berdosa. Nah, di sini saya ambil kata bersungut-sungut. Kenapa harus bersungut-sungut ya? Kalau Yesua itu datang kepada orang berdosa, bukankah visi dan misi Yesua datang ke dunia ini untuk orang berdosa? Yang jadi pertanyaan, siapakah di antara kita yang layak di hadapan Tuhan? Lalu salahnya di mana kalau Yesua tinggal bersama dengan orang berdosa? Inilah kegagalan dari pengikut-pengikut Yesua. Makanya dari mana atau manusia mana yang cukup layak di mata Tuhan? Kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah memberontak kepada Bapa Yahweh. Dan mengapa kita begitu mudah menghakimi orang lain? Ini sebetulnya adalah konsep dunia. Kalau melihat sesuatu yang buruk sedikit, langsung dihakimi, saudara. Saya akan ajak saudara untuk menyaksikan video. Orang yang belum apa-apa itu sudah dihakimi. Dan dia tidak tahu bahwa orang itu sebetulnya punya potensi, punya kelebihan, dan bahkan orang itu akhirnya sadar. Nah, bedanya adalah ada orang yang sudah salah dan mengakui kesalahannya, tapi ada orang yang salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Kita akan lihat, kita saksikan videonya. Orang yang belum apa-apa sudah dijudge. Tolong suaranya.
gibt noch was. Schöne Doppelhose. Man sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Ich will selber Wer sehen, ist das? aber Was ist das unten? ich will doch selber was es ist. es passiert nichts. Monsieur Gräfe. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch so den mal drücken, oder? Jetzt stehen wir ein bisschen blöd da. Ich glaube, ohne zu fragen, dass meine Kameraden vom Jury einverstanden sind. Ich möchte mich entschuldigen, dass wir zu früh gedrückt haben, alle vier. Sind wir einverstanden? Okay. Nochmal herzlichen Dank. Gratuliere. Emozioni, emozioni. Ich dachte, wir fahren viel besser. Hast du einen Namen für das Bild? Willst du das Gilbert uns sagen? Gilbert Blick, ja. Gilbert Blick. Wieso war? Von mir kommst du ganz ein klares Ja über. Hey Cory, schau, du hast das da super gemeistert, du hast ein Ja bekommen. Ich kaufe dir das Bild ab, überleg dir, wie viel du willst dafür. Wir sehen uns nachher hinter der Bühne. Grossen Applaus für Cory.
Ya, sampai di sini video kita. Di sini kita diajar melalui apa yang kita lihat di materi saya, yaitu untuk kita belajar, untuk melihat orang lain dari sisi yang baik. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah Yesua, Sang Guru Agung. Di ayat 5, Yesua tidak menolak orang yang datang kepadanya. Kalau kita melihat di kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, saya akan bacakan kepada saudara Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Elohim dan Dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan bersihkanlah hatimu, hai orang-orang yang bimbang. Di sini Yesua adalah sosok pribadi yang mengagumkan. Siapapun orang yang datang kepadanya tidak akan ditolak. Setiap orang yang datang dia akan berkata, "Teach me Lord," ajarkan aku Tuhan. Kita semua datang kepada Tuhan. Dan saya katakan, seburuk apapun hidup saudara, pada pagi ini engkau yang datang, Yesua tidak pernah menolak engkau. Yesua begitu menyayangimu, Yesua begitu mencintaimu. Zaki itu dicap sebagai orang yang berdosa dan harus dikucilkan, yang tidak layak untuk dikunjungi rumahnya. Tetapi Yesua tidak terpengaruh dengan orang banyak. Hati Yesua tetap mencintai orang berdosa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bukankah seharusnya mereka bersyukur saat melihat Yesua datang ke rumah Zaki? Mereka ingin berkata bahwa kunjunganmu itu tidak tepat. Orang seperti Zaki tidak perlu dikunjungi, sudah terlalu banyak melukai hati orang. Betapa kejamnya orang-orang ini. Saudara, kalau saudara melihat ideologi ISIS, ini adalah para pengungsi yang melarikan diri dari ISIS. Saudara tahu ideologi ISIS itu apa? Ideologinya cuma satu, yang tidak sama dengan kita singkirkan. Yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bunuh. Saudara melihat ini juga di India. Ada anak-anak yang mengalami kesalahan di sekolah. Mereka dihukum dengan dilindas tangannya seperti ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau saudara adalah salah satu dari orang tua anak-anak ini, melihat pemandangan seperti ini, apa yang akan saudara lakukan? Ayo, saya mau tanya. Apakah saudara berkata, "Ayo bener Pak Guru, pelindes ketok sisan tangan nih"? Saya yakin tidak, saudara. Ini kejam banget, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dunia sekarang sudah kehilangan keadilan. Dunia sekarang sudah kehilangan kasih. Lalu siapa yang bisa memberikan kasih kalau bukan anak-anaknya Bapak Yahweh? Amin. Tetapi saudara, kita lihat sekarang kondisi Zaki setelah ketemu Yesua. Setelah perjumpaannya dengan Yesua, Zaki atau bagi Zaki, harta tidak lagi menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Bukankah terlalu banyak orang yang tidak bisa beribadah, terlalu banyak orang yang tidak bisa berbuat baik karena dia menggunakan perhitungan untung rugi? Bagi Zaki itu tidak berlaku. Dulu
Dia mementingkan diri sendiri, tetapi sekarang mementingkan orang lain. Coba bayangkan betapa takutnya orang-orang yang didatangi Zaki sendiri pada saat itu. Orang berpikir, wah, aku pasti akan diperas lagi. Tapi ternyata malah dikasih uang sambil minta maaf. Zaki pasti menjadi terkenal. Saudara bayangkan, pada suatu hari ketika ada orang ketuk pintu dan ketika engkau membuka pintu, ternyata yang ada di depanmu adalah kepala dirjen pajak yang memeras engkau. Pasti pikiran kita langsung apa? Wah, habis saya ini. Mau dihukum apa ini saya hari ini? Tapi tiba-tiba Zaki berkata, Ibu, saya dulu pernah memeras rumah ini 100 juta. Dan hari ini saya kembalikan harta ibu 400 juta. Kira-kira apa yang terjadi pada orang itu, saudara? Dia pasti terkejut. Dan bukan cuman terkejut, dia pasti akan cerita ke sana kemari. Hei, kamu tahu nggak? Zaki sekarang berubah. Zaki yang sekarang bukan Zaki yang dulu. Zaki yang sekarang adalah Zaki yang bermurah hati. Artinya apa, saudara? Orang kalau ketemu dengan Yesua secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Ada seorang yang bernama Clemens dari Alexandria. Dalam buku karangannya Stromata, dia menulis bahwa Zaki itu adalah Matias yang nama yang menurutnya diberikan oleh para rasul dan terpilih menggantikan jabatan Yudas Iskariot setelah kenaikan Yesua. Jadi menurut Clemens dari Alexandria, saudara, siapakah Matias itu? Kan murid Yesua ada 12, tapi mati satu, yaitu Yudas Iskariot yang mati bunuh diri, gantung diri. Ketika mereka mengadakan persekutuan, disitulah orang disuruh memilih untuk menggantikan Yudas untuk masuk di salah satu murid Yesua. Dan ternyata yang dipilih adalah Matias. Siapakah Matias itu? Ternyata Matias ini menurut Clemens tidak lain adalah Zaki. Nama Matias itu diberikan para rasul kepadanya untuk mengubah image bahwa Zaki bukanlah Zaki yang dulu. Dan hidup Zaki akhirnya menjadi berkat bagi orang lain dengan mengembalikannya 4 kali lipat. Ini adalah menghapus image jelek pada orang lain yang sudah terlanjur ngecap sebagai pemeras rakyat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang betul-betul sudah berjumpa dengan Yesua, maka kita akan mengubah image kita. Yang tadinya sombong, yang tadinya angkuh, yang tadinya gampang melecehkan orang, yang tadinya gampang menghina orang, yang tadinya gampang membodohi orang, sekarang berubah, memperbaiki image, sehingga orang tidak lagi berkata, orang ini tukang menghina orang. Semuanya berubah. Memulihkan nama baik itu sangat sulit, saudara. Jauh lebih sulit daripada membangun image dari awal. Saya ambil contoh Rahab. Rahab sudah berubah hidupnya saja, masih disebut sebagai PSK. Yakub yang sudah dirubah namanya menjadi Yisrael,
itu pun masih disebut sebagai Yakub si penipu. Oleh karena itu, untuk mengembalikan nama baik, ada harga yang harus dibayar dengan waktu dan sikap yang terbalik dari masa yang lalu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita membuat sebuah pertanyaan. Posisi saya itu ada di siapa? Apakah posisi saya itu adalah Zaki? Apakah posisi saya itu sebagai orang banyak atau juga murid Yesua? Atau posisi kita sebagai diri Yesua yang penuh dengan pengampunan? Pada pagi ini saudara, melalui materi saya, kita akan belajar untuk hidup lebih baik dan berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.